Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, berjumpa lagi nih dengan EduTrip SD. Nah, kali ini kita akan mengunjungi factory trip ya, mengunjungi industri, kemudian juga UMKM yang ada di Ngoro dan juga di Prambon. Kemana adik-adik? Sudah tahu atau belum? Nah, hari ini kita akan berkunjung ke PT AISCE, ya, Ice Cream Jatim Industri, dan juga ke UMKM, yaitu di Klepon, ya, di Bulang, dari Bu Nunu. Nah, dari situ nanti kita akan banyak belajar nih adik-adik tentang perbedaannya nih. Jadi kalau misalkan pabrik itu seperti apa, kalau UMKM apa sih kepanjangan UMKM? Nah, nanti kita akan belajar banyak nih, nanti supaya dijelaskan oleh narasumbernya lebih lanjut. Nah, ikuti terus ya adik-adik. Kegiatan EduTrip Homeschooling Kak Seto Surabaya Jenjang SD dilaksanakan pada hari Rabu 23 Agustus 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 19 peserta didik jenjang SD dan 10 kakak tutor HSKS. Lokasi tujuan EduTrip kita hari ini adalah PT AIS Jawa Timur dan UMKM Klepon Bu Nunuk. Wah, bagaimana keseruannya ya? Pasti seru banget nih. Adik-adik kayaknya sudah tidak sabar nih. Tepuk HSKS. H S K S HSKS. Yes. Oke adik-adik. Nah, tujuan pertama kita adalah PT AIS Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Terlihat sekali nih semangat adik-adik SD hari ini yang sudah tidak sabar untuk segera masuk bus. Kita akan menempuh perjalanan ke lokasi kurang lebih 1,5 jam. Hai adik-adik, sekarang rombongan homeschooling Kak Seto sudah sampai di PT AISCE Ice Cream Jatim Industri. Nah, gimana sih keseruan EduTrip kita hari ini? Langsung aja yuk ikuti perjalanan kita. Wah, akhirnya kita sudah tiba nih di PT AIS Jatim Industri. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik dari homeschooling Kak Seto ya. Iya, terima kasih sudah datang ke pabrik es krim AIS di Jatim ini. Perkenalkan, nama saya Kak Sinta yang nanti akan menemani adik-adik sekalian untuk keliling pabrik es krim AIS. Di sini ada yang pernah coba es krim AIS ya pastinya ya. Suka mochi, apalagi rasa yang disuka? Klepon, ini apa? Mangga, apalagi? Mochi durian. Oke, jadi Kak Sinta ucapkan, ini apa? Suka rasa apa? Mochi coklat. Mochi coklat. Oke, nanti ada di dalam ya. Kita akan belajar tentang perkembangan atau sejarah PT AIS, proses produksi yang ada di PT ini, penghargaan-penghargaan yang sudah berhasil diraih oleh PT AIS, maupun hal-hal penting lainnya. Kalau begitu, yuk kita simak keseruannya. Perjalanan AIS di Indonesia. Jadi AIS ini datang dari Singapura, lalu masuk ke Indonesia di tahun 2015 dengan pabrik pertama kita. Pabrik pertama kita ya, fotonya ada di sebelah sini. Ini adalah pabrik pertama kita yang berada di Cikarang, Bekasi. Sekarang kita sudah ada 3 pabriknya, yang kedua di Ngoro di sini. Di Ngoro ini adalah pabrik yang terbesar dan tercanggih. Nanti kita lihat alasannya ya. Lalu yang ketiga kita sudah ada di Medan. Lalu di tahun 2016-nya kita ini sudah mendapatkan sertifikat halal MUI, jadi sudah dipastikan aman ya. Berikut juga di tahun 2017 kita ini mendapatkan penghargaan produk halal pendatang baru terbaik. Bahkan di tahun 2016-nya juga di awal peluncurannya kita sudah mendapatkan penghargaan 10 makanan paling viral. Jadi pada saat itu ya es krim kita ini sangat menarik untuk masyarakat. Ini boleh maju adik-adik sekalian? Oke, boleh berhenti sebelah sini. Ada yang tahu ini Bapak siapa? Bapak nomor 2 di Indonesia, temannya Bapak Jokowi. Ini adalah Bapak Ma'ruf Amin. Jadi pada tahun 2017 ini ya, Bapak Ma'ruf Amin ini masih menjadi menteri, sekarang sudah menjadi wakil presiden. Kalau ini es krim rasa apa? Ada yang tahu? Mangga. Sudah pernah coba semua ya? Sudah ya? Oke. Nah, ini boleh maju silahkan.
Nah, oke, bisa berhenti di sebelah sini ya. Jadi di tahun 2018 ya, ini ada yang rame-rame. Ini adalah pada saat AIS ini menjadi sponsor resmi untuk Asian Games di Jakarta. Nah, pada saat itu juga kita mengeluarkan varian khusus ya, yaitu es krim obor. Lalu di tahun 2022-nya kemarin ini, kita juga menjadi sponsor resmi untuk FIFA World Cup di Qatar. Makanya tadi kalau adik-adik naik ya, melihat ada Lionel Messi dan juga Mbappe. Nah, beliau-beliau ini adalah brand ambassador untuk AIS. Kita juga mengeluarkan varian khusus ya, yaitu blueberry cookies dan juga boba. Di sini ada yang pernah coba blueberry cookies, sudah pernah ya, dan boba. Nanti kalau belum pernah, mungkin kita bisa coba di dalam ya. Nah, oke, sekarang boleh maju pelan-pelan aja. Nah, ini bisa berhenti dulu ya. Di sebelah kanannya adik-adik sekarang boleh dilihat, ini adalah ruang laboratorium. Jadi sebelum kita distribusikan, itu kita cek lagi. Kenapa kita cek berkali-kali? Ini guna memastikan tidak ada mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh. Dikarenakan kita ada 14 line, jadi dari ujung sini sampai ujung sana, nanti kita akan melewati di ujung sana. Jadi tadi kalau misalnya adik-adik lihat ya di kantor kakak-kakaknya, ini tidak hanya ada orang Indonesia saja, tapi juga ada orang Cinanya. Nah, makanya di sini kita sediakan asrama. Asramanya di mana? Jadi tadi kalau misalnya adik-adik masuk ya, dari sini ada pos security. Nah, asramanya ini ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah asrama juga kita sediakan kantin. Jadi kantinnya ini khusus untuk kakak-kakak yang bekerja di sini. Kita sediakan dari mulai sarapan, makan siang, sampai makan malam. PT AIS Jawa Timur Industri ini banyak sekali ruangan dengan berbagai macam bagian ya adik-adik. Tidak hanya ruangan untuk produksinya saja loh. Ada asrama, musola, gedung perkantoran, dan juga ruangan besi. Diserut lalu diberikan sirup, kurang lebih seperti itulah es krim pada zaman dahulu kala. Lalu akhirnya tersebar ke seluruh dunia ya, ke Romawi, ke Yunani. Cuma beda di toppingnya aja. Kalau di Romawi dan Yunani ini mereka suka menggunakan buah dan madu. Kalau di Arab itu adalah negara pertama yang membuat es krim ini dengan bahan dasar krim, gula, dan susu. Makanya di sana ini es krimnya ini cukup terasa ya, ini rasa susunya seperti itu. Nah, ini boleh maju silahkan. Nah, di sini ya, ini ada dongeng dari Cina. Jadi kalau misalnya penciptaan es krim di Cina ini, mereka ada teori kesatria berkuda Mongolia. Jadi pada zaman dahulu itu ya, ada kesatria berkuda dari Mongolia yang selalu membawa krim di dalam wadah atau tempat makan gitu ya. Nah, suatu hari kesatrianya ini berkelana dan harus melewati pergunungan salju. Nah, pada saat musim dingin ya, karena Satria ini menggunakan kuda, jadi krim yang ada di wadah tersebut terkocok-kocok. Akhirnya ketika kesatria ini sudah sampai ke tempat tujuannya, ketika dibuka tempat makannya, krim yang kesatria bawa ini sudah menjadi es krim. Nah, makanya ada teorinya ya, pada saat itu akhirnya es krim ini tersebar di ke seluruh Cina. Nah, ini boleh maju ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, orang Indonesia ini mengenal es krim pada saat penjajahan Belanda. Jadi orang Belanda datang membawa es krim menggunakan susu, ya, yang seperti adik-adik tahu ya, bahan dasarnya susu. Tapi karena orang Indonesia ini sedang dijajah dan kita kesulitan ya untuk mendapatkan susu, akhirnya orang Indonesia ini meracik sendiri es krim terbuat dari santan. Jadi susunya ini diganti dengan santan. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik pernah coba es krim tradisional kita ya, seperti es tuntung, es puter
ya, yang rasanya ini mungkin lebih ringan dibanding dengan es krim konvensional pada umumnya, itu pasti terbuat dari santan. Nah, ini boleh maju ya. Nah, ini kalau di sebelah kiri, mungkin adik-adik ada yang terasa panas ya. Nah, ini dikarenakan di sebelah kiri ini adalah ruang pasteurisasi. Jadi di sini cairan es krimnya sebelum dibekukan itu harus disterilkan terlebih dahulu. Jadi dipanaskan, lalu untuk vitamin dan nutrisinya ini tetap terjaga karena kita memanaskannya ini tidak sampai 100 derajat, jadi tidak sampai mendidih, hanya 87 derajat di 1-2 jam saja. Nah, ini boleh maju ya, silakan. Di sini ada yang pernah coba ais rasa jagung? Pernah ya, pernah semua ya. Kalau yang kon ada yang pernah coba? Nggak pernah. Oke, nanti mungkin ada ya. Nah, untuk ais rasa yang kon dan juga yang rasa jagung, ini kita goreng sendiri untuk konnya. Jadi kalau bisa diingat-ingat, es krim jagung ini ada pembungkus yang seperti jagung gitu ya. Nah, itu namanya soft corn, yang mana kita goreng sendiri. Jadi tadi kalau misalnya adik-adik sekelebat melihat di jendela sebelah sana itu ada minyak sawit. Nah, minyak sawit ini kita gunakan untuk menggoreng soft corn dan juga corn kita. Jadi kita tidak beli ya, kita punya adonan sendiri, kita punya tepung sendiri. Nah, ini bisa maju ya. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan ya, bisa berhenti di sebelah sini. Ini adalah gudang bahan baku. Jadi di sini kita sangat menjaga kebersihan dan kehigienisan dari mulai bahan baku disimpan sampai di bagian logistik. Jadi semuanya itu bersih dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Bahkan untuk ke gudang saja itu harus menggunakan seragam khusus. Nah, lalu ya ini kalau misalnya adik-adik lihat kardus-kardus yang tinggi ini gimana cara ngambilnya? Nah, cara mengambilnya itu menggunakan mesin forklift namanya. Jadi itu seperti mobil ya, ada capitnya gitu 2 di depan, lalu nanti capitnya itu akan turun naik. Nah, bahkan untuk yang paling bawah ya kalau adik-adik lihat karung-karung di sana, itu juga harus menggunakan mesin forklift. Jadi tidak bisa diambil pakai tangan begitu saja. Kenapa? Karena kita sangat menjaga kualitas dari bahan baku. Makanya kalau di bawah ini bahan bakunya tidak menyentuh lantai ya. Nah, oke, ini bisa kita lanjutkan ke sebelah sini. Nah, di sini ada spot foto. Silakan kalau misalnya mau foto ya. Susunya kita ambil dari New Zealand. Lalu mangga. Jadi kalau misalnya tadi adik-adik pernah coba rasa mangga seperti sana yang di sebelah kiri ya, yang Bapak Ma'ruf Amin makan, mangganya ini kita ambil dari India, mangga Alfonso namanya ya, bukan mangga perindapan. Lalu di sebelah ais ya, dari mulai berstandar internasional, lalu juga aman ya, yang seperti adik-adik lihat kakak-kakak di laboratorium selalu mengecek, lalu juga sehat ya. Jadi kalau misalnya ada rasa mangga, semangka, melon ya, semua buah-buahannya kita menggunakan buah-buahan asli, jadi bukan perisa ataupun kimia. Nah, di sebelah sini ya, di sebelah kiri betul. Jadi di sebelah sini ini adalah bagian ujung ruang produksi. Jadi banyak sekali ya lainnya ya. Jadi kita tadi ada di ujung sebelah sana. Sekarang kita sudah ada di ujung sebelah sini. Nah, ini kalau adik-adik lihat itu ada yang tahu itu rasa apa? Jadi kita pembekuannya ada 2 kali. Nah, ini kalau misalnya sudah dimasukkan ke kemasan, nanti akan masuk ke area packaging. Jadi area packagingnya ini terpisah ya. Kenapa terpisah? Karena kita tidak mau ada partikel debu dari kardus yang bisa masuk ke dalam
es krim. Nah ini kalau yang di sebelah kiri ini ada contoh es krim bestseller. Di sebelah sini ada 2 baris. Silakan menghadap ke Kak Sinta ya, barisannya bisa diluruskan. Emil barisnya mana tadi ya teman-teman? Nah, jadi adik-adik ini adalah ruang do it yourself. Jadi di sini adik-adik boleh makan es krim sepuasnya. Nah, jadi ada 2 ya. Ada 2 freezer, ada yang di depan, ada yang di belakang. Silakan terserah ya mau ambil yang mana aja. Sebelum diambil ya, ada beberapa hal yang akan Kak Sinta sampaikan. Jadi di sini es krimnya ini sudah pasti aman. Jadi bukan yang rejectan atau yang cacat gitu ya. Ini sudah pasti aman karena kita langsung ambil dari penyimpanan. Lalu nanti untuk kebersihannya mohon dijaga ya, sampahnya bisa dibuang di sebelah sini. Ini tempat sampahnya. Lalu juga di sini adik-adik boleh makan 2 atau 3 es krim silahkan, tapi harus dihabiskan. Jadi ambil dulu 1, dimakan, dihabiskan, baru ambil lagi silahkan, nggak apa-apa. Lalu juga nanti bisa makan sambil duduk ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya silahkan. Lalu sebelum Kak Sinta yang ditanya ya, Kak Sinta akan tanya. Sekarang pertanyaan yang pertama. Masih ingat AIS ini kepanjangan dari apa? AIS terbaik. Es krim terbaik. A-nya berarti terbaik, AIS-nya? Sempurna. Jadi AIS adalah? Iya, betul. Siapa namanya? Naomi. Oke, Naomi boleh ambil es krimnya duluan. Boleh tepuk tangannya buat Naomi. Iya, oke ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ada berapa pabrik AIS di Indonesia? 3. Ada 3. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, es krim AIS ini berasal dari mana? Singapura. Siapa namanya? Rasya. Oke, Rasya boleh ambil es krimnya. Oke ya, nanti bisa angkat tangan dulu. Lalu pabrik AIS yang pertama ada di mana? Masih ingat? Di Arab. Bukan di Arab? Bekasi. Siapa namanya? Naila. Oke, Naila boleh ambil es krimnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. 2, 3, AIS. Have a nice day. Oke, silakan. Yuhu, saatnya menikmati produk dari AIS nih. Enak banget nih pastinya. Kapan lagi ya bisa menikmati es krim AIS sepuasnya? Semua varian yang diproduksi oleh PT AIS dapat kita temukan di sini loh. Selamat menikmati ya adik-adik. Yang es krimnya belum habis boleh sambil ambil tisu ya, biar nggak berecetan. Silahkan, boleh ambil tisunya. Pelan-pelan aja. Nah, jadi kalau di sebelah sini ya, di sebelah kiri, ini adalah momen AIS bersama dengan masyarakat dan juga pemerintah. Jadi dengan dibukanya pabrik AIS di Indonesia yang baru ini di Medan ya, kita mendapatkan respon yang positif untuk membukakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lalu di sini ya, ini pada saat gempa di Lombok. Jadi waktu di tahun 2018 ya, teman-teman kita yang ada di Lombok ini terkena bencana alam berupa gempa bumi yang sangat besar ya, yang akhirnya menghancurkan sekolah dan rumah-rumah di sana. Akhirnya untuk merayakan penutupan Asian Games, AIS ini dengan masyarakat ya mengumpulkan atau menyumbangkan uang sekitar 1 miliar rupiah untuk membangun sekolah kembali. Kita juga membagikan es krim secara gratis untuk teman-teman kita yang ada di Lombok ya, sekitar 50.000 es krim, jadi banyak sekali. Nah ini boleh maju, silahkan. Nah oke, adik-adik boleh dilihat di sebelah kanan ya. Boleh maju sampai sebelah sini, nggak apa-apa biar kelihatan.
Nah, di sebelah sini ini adalah ruang robotik palet. Jadi di sini alasan kenapa AIS ini yang paling canggih. Oke. Siapa yang ngasih kode itu? Nah, ini boleh berhenti di sini ya. Boleh berhenti di sebelah sini. Jadi ruang ini, robot-robot ini hanya AIS di Jatim yang menggunakan robot seperti ini. Jadi bahkan pabrik AIS yang ada di Cikarang dan di Medan itu belum menggunakan robot. Jadi masih manual ya, makanya kita disebut paling canggih. Nah, nanti kalau misalnya palet-paletnya ini sudah rapi ya, nanti akan dibawa oleh keretanya di sebelah sana. Nanti keretanya akan membawa ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini pintunya yang warna biru di depan sini. Nah, untuk suhunya di ruang penyimpanan ini sampai minus 22 derajat. Jadi sangat dingin sekali, makanya di sana kita juga menggunakan mesin. Jadi kita ini dibilang paling canggih karena juga kita sudah menggunakan mesin dari awal pembuatan es krim bahkan sampai ke logistik atau ditaruh palet-paletnya ini ke dalam kontainer. Nah, gitu. Oke, barisannya boleh dirapikan kembali. Oke ya, boleh maju, silahkan. Gimana es krimnya tadi, enak? Enak, sudah habis berapa ini es krimnya? Ada yang 3, 1, ada es krim klepon, mochi klepon, ada yang coba tadi? Ada yang coba ya? Nah, mochi klepon ini mendapatkan penghargaan The Most Creative Brand dari Wonderful Indonesia. Nanti di sini ada sertifikatnya ya. Jadi di sebelah kiri ini ada sertifikat dan juga penghargaan untuk AIS. Salah satunya untuk mochi klepon. Jadi mochi klepon ini pertama di Indonesia yang es krimnya ini rasanya mirip seperti kue tradisional kita, yaitu klepon ya. Nah, ini boleh maju, silahkan. Nah, ini ada penghargaan-penghargaan. Kita juga mendapatkan penghargaan Top Brand Awards. Jadi 5 tahun berturut-turut menjadi favoritnya masyarakat. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan ini ada cindramata ya, dari teman-teman kita yang pernah berkunjung. Nah, di sini untuk kunjungannya sudah selesai. Gimana, adik-adik senang nggak keliling AIS? Wah, tidak terasa kunjungan kita di PT AIS sudah berakhir nih. Banyak sekali hal yang kita dapatkan di sini ya adik-adik. Tidak lupa pemberian Vandel sebagai ucapan terima kasih kita yang telah diizinkan oleh PT AIS untuk berkunjung ke tempat ini. Terima kasih PT AIS Jatim Industri. Terima kasih Kak Sinta dari Terima kasih banyak. PT AIS Indonesia ya. Ya. Terima kasih juga sudah berkunjung ke sini. Nanti mungkin bisa ke sini lagi dengan teman-teman Kak yang Sinta. lainnya ya. Mohon maaf kalau kami mungkin kalau banyak ambil es krimnya ada kurang kondusif atau apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini sudah. Terima kasih ya Pak David. Iya, sama-sama Kak Sinta. Mungkin lain waktu bisa ke sini Siap. lagi. Nanti kita sempatkan waktu ke sini. Nah, kayaknya kita sudah harus move on dari AIS ya. Selanjutnya kita ke UMKM Klepon Bu Nunuk atau yang biasa dikenal dengan Klepon ASI Bulang Bu Nunuk yang terletak di Jalan Raya Prambon, Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di sana, kita langsung disambut oleh Bu Nunuk nih selaku pemilik UMKM Klepon. Wah, kira-kira bagaimana nih cara membuat klepon khas ala Bu Nunuk ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nunuk.
saya mempunyai sedikit pengalaman yaitu cara pembuatan kue tradisional yaitu kue klepon. Di Desa Ambulang, Prambon ini terkenal tradisi cara pembuatan kue. Di desa saya ini ada 17 warung-warung yang jualan klepon. Nah, di sini termasuk ada namanya Kampung Klepon, bentuk paguyuban. Langsung saja saya ke bahan ya anak-anak ya. Langsung bahan yang pertama, bahan-bahannya yaitu yang pertama tepung ketan ya. Nanti kalau kurang jelas sampean tanya lagi ya. Ini saya jelaskan bahan-bahan. Yang nomor satu. Yang kedua, tepung kanji atau tepung tapioka. Ya. Apa? Tepung? Ya, kanji. Bahan yang ketiga, gula putih sama gula merah. Dicairkan gula putih sama merah, dicairkan airnya kira-kira 1 liter. Dikasih aroma pandan wangi. Ini buat aroma, nggak boleh beli bahan aroma di toko. Dari daun-daunan yang sudah asli. Langsung aja kita ke langkah-langkah pembuatan klepon ya. Yang pertama, kita masukkan 1 kg tepung ketan. Kemudian kita tambahkan secukupnya tepung tapioka dengan sedikit garam. Kita tuangkan air panas sedikit demi sedikit. Kemudian jangan lupa nih kita tambahkan air pandan. Lalu kita uleni adonan sampai berbentuk kalis. Nah, jika dirasa terlalu keras, kita bisa menambahkan air panas. Tapi jika terlalu lembek, nah kita bisa menambahkannya kembali dengan tepung ketan. Jika sudah siap, kita ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk bulat-bulat ya adik-adik ya. Jangan lupa nih kita tekan bagian tengahnya secara perlahan hingga membentuk lubang. Nah, kemudian lubang tersebut bisa kita isi dengan cairan gula jawa ya adik-adik ya. Jadi gula jawanya sudah diencerkan terlebih dahulu nih. Kita tutup adonan dan pastikan cairan gula jawanya tidak tumpah ya. Kemudian kita rebus klepon dengan menggunakan air yang mendidih. Nah, jika klepon sudah mengapung nih, artinya klepon yang sudah kita masukkan sudah matang dan bisa diangkat. Kita diamkan terlebih dahulu sampai panasnya benar-benar hilang. Baru deh kalau panasnya sudah hilang, kita bisa langsung mengkonsumsi dan ditambahkan dengan parutan kelapa di atasnya. Nah, itu tadi nih keseruan aktivitas kita selama EduTrip.
Wah, tidak terasa kegiatan EduTrip kita sudah harus berakhir nih adik-adik. Semoga kegiatan EduTrip kali ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di kegiatan EduTrip selanjutnya. Dadah!